Baiklah, ini yang pertama kita siapkan cermin datar ukuran 3 kali 6 cm ya. Kemudian cermin cembung ya. Ini cermin cembungnya ya, yang sudah kita siapkan, kita rangkai tinggal untuk kita tempelkan ya. Kemudian ini cermin cekungnya yang sudah kita siapkan ya, nanti kita rapikan kertasnya. Kemudian lampu senter ya, ini lampu senter yang sudah kita kondisikan ya, sudah sesuai posisinya. Lalu busur derajat ya, ini busur derajat yang sudah kita siapkan, gunanya untuk menentukan berapa besar derajat yang akan kita ukur ya. Lalu di sini kertas putih ya, kertas putih dapat kita lihat ya. Saya siapkan secukupnya tapi lumayan sesuai kebutuhan ya. Dan selanjutnya lilin ya, ini lilin 1 buah saya siapkan ya. Dan celah cahaya di sini sudah saya beri celah ya, saya lubangin ya, untuk dapat untuk adanya celah cahaya yang ditembus. Baik, kita lakukan percobaan selanjutnya. Baik, kita mulai saja praktik percobaannya. Pertama kita hidupkan terlebih dahulu senternya ya. Oke, sudah kita hidupkan. Di sini cahaya sudah mengenai cermin datar ya. Coba kita lihat. Sekarang akan kita ukur miringan atau sudut dari cahaya yang datang ke cermin datar dan atau sudut pantulnya. Baik, kita ukur terlebih dahulu menggunakan busur derajat. Berapa besar sudut yang kita gunakan kemiringannya pada saat ini ya. Ya, di sini dapat kita lihat ya, besar sudutnya dengan kemiringan 10 derajat. Baik ya. Sekarang coba kita ukur pantulnya, berapa besarkah derajat sudut pantulnya ya. Kalau kita lihat pemantulan cahaya di sana ya, di sini ya, pemantulan cahayanya, maka besar sudut yang terbentuk dari pemantulan cahaya ini sama dengan sudut yang awal kita ukur pada senter, yaitu besar 10 derajat awal yang kita ukur pada kemiringan senter. Nah, kita coba dengan kita naikkan ya, kita naikkan cermin datarnya. Kita ukur lagi berapa besar sudut dari kemiringan senter ini ya. Kita coba dengan sudut yang lain, berbeda dengan yang pertama. Sekarang kita memakai besar sudut, yaitu menggunakan besar sudut 15 derajat ya, yang kita berikan dari sudut datangnya ya. Maka apa yang terjadi pada sudut pantulnya kita ukur ya dengan 15 derajat juga. Ya, dapat kita lihat di situ sudut pantul yang diberikan sama dengan sudut pantul yang datang, yaitu lebih kurang 15 derajat pada busur ya. Kita akan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Di sini cermin cembung sudah kita posisikan ya, sebelah kanan, lilin di tengah, kemudian layar di sebelah kiri. Nah, di sini lilin belum kita hidupkan dan nampak pada layar tidak memiliki cahaya apa-apa ya, hanya selebaran warna putih. Dan pada cermin cembung ya, lilin terlihat lebih kecil ya apabila dibandingkan dengan lilin yang sebenarnya ya. Nah, sekarang mari kita hidupkan lilinnya ya, dan apa yang terjadi. Ya, di sini lilinnya sudah hidup ya, dan pada layar, pada seluruh layar terpenuhi oleh cahaya ya, yang tersebar di seluruh sudutnya. Kemudian untuk cermin cembung ya, cermin cembung sama halnya ya. Cermin cembung menerima cahaya sama seperti benda aslinya, namun di dalam bayangan cermin cembung lilin terlihat lebih kecil sama halnya sebelum lilin dihidupkan ya. Ya, seperti ini bentuknya ya untuk cermin cembung. Nah, sekarang kita coba dengan
lilin kita letakkan di depan cermin datar ya, apa yang terjadi? Nah, untuk posisi lilin saat ini berada tepat di depan cermin datar. Coba kita geser ya, apa yang terjadi? Kita tarik ke belakang ya, terus kita geser lagi ya, kita geser lagi. Nah, di sini dari lilin ini dapat kita lihat ya, cermin datar akan memiliki bayangan sama jaraknya dengan benda yang ada di dalam cermin, dan apabila kita geser atau kita tarik ke belakang, maka jarak dalam bayangan pun pada cermin datar sama jaraknya dengan benda yang nyata yang di luar cermin. Dapat kita perhatikan pada lilin ini ya. Oke, kita lanjutkan ke percobaan berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan dengan melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung. Ya, sesuai prosedur. Di sini cermin cembung sudah kita letakkan di sebelah kanan ya, kemudian lilin di tengah dan layar di sebelah kiri. Nah, sini dapat kita perhatikan lilinnya sudah kita hidupkan ya. Nah, pada layar untuk cahaya yang diberikan oleh api dari lilin, ia menyebar ke segala arah dari layar yang ada ini. Dan kemudian pada cermin cembung dapat kita lihat ya bagaimana. Ya, pada cermin cembung lilin tetap terfokus ya, bayangnya tetap terfokus, namun di sini lilin yang terdapat di dalam bayangan cermin cembung lebih kecil apabila dibandingkan dengan lilin pada kenyataan atau pada lilin yang sebenarnya. Ya, baik, kita teruskan. Baiklah, kita akan lanjutkan, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung ya. Ini dapat kita lihat pada layar pada saat lilin belum dihidupkan atau belum dinyalakan ya, tidak menerima cahaya apa-apa ya, ataupun bayangan dari lilin ya. Dan pada cermin cekung pada saat ini lilinnya terlihat kecil ya, namun terbalik ya, seperti itu. Nah, sekarang mari kita lihat perbedaannya ya setelah kita hidupkan atau kita nyalakan api dari lilin ini. Baik, mari kita saksikan bersama-sama. Oke, nah apa yang terjadi pada layar? Ya, kita lihat pada layar ada cahaya kemerah-merahan ya. Semuanya tersinari oleh cahaya kemerahan ya. Artinya apa? Cahaya pada lilin menyebar ke seluruh bagian pada layar yang ada ini ya. Kemudian kita lihat pada cermin cekung ya. Di sini lilinnya pada jarak 63 ya. Api dari lilin ini tidak nampak. Baik, kita teruskan, kita mundurkan jaraknya ya ke 70, coba ke jarak 7. Masih belum terlihat ya. Ya, pada jarak 85 cm lilin terlihat seluruhnya ya. Apinya juga terlihat atau pencahayaannya. Namun bendanya lilin ini ataupun benda lilin ini terlihat jauh lebih kecil dari yang sebenarnya dan posisinya terbalik. Ya, pada jarak 25 cm lilin tidak nampak lagi atau tidak terlihat secara jelas ya. Secara keseluruhannya tidak terlihat. Baik, kita cukupkan sampai di sini dalam percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung.